Baru pulang, Mas. Mampir kemana? Cerita seorang wanita. Dengan berdiri di ambang pintu, ia terlihat berkaca pinggang. Matanya tak berkedip. Menatap lurus, membelah malam. Menunggu suaminya sejak beberapa menit yang lalu. Bahkan, mungkin semenjak Dika masih duduk mengobrol di rumah almarhum tadi. Hatinya was-was. Iya, pernikahan yang dari awal berjalan tak harmonis ini harus dihantam dengan kehadiran Naila, sang mantan istri. Setelah 3 tahun pergi, kini wanita itu pulang lagi, kembali dan menjadi sosok yang lebih baik. Dia cantik, dan hari ini terlihat lebih cantik. Hanum tahu itu, dan dia merasa khawatir. Sementara lelaki yang ia panggil hanya berhenti dan menatap sebentar, sebelum akhirnya acuh melangkah melewatinya dalam diam. "Mas, apa?" sela Dika cepat tanpa menoleh. "Dari mana?" seru Hanum lagi. Perlahan langkah itu melambat, lantas berhenti dan membalik badan. Saat irisnya bertatapan, Dika sempat mendengus. Iya, dengusan panjang dan sedikit kasar. "Dari rumah Pak Handoko, kamu kenapa sih?" Wajah lelaki itu terlihat sengit, seolah menggambarkan betapa lelahnya ia berhadapan dengan istri sendiri. Dika pernah mencoba mengajak istrinya itu untuk berbicara dari hati ke hati, membicarakan hal yang pahit dan mungkin terpendam menumpuk selama ini. Tapi percuma. Ini bukan persoalan hati yang tengah menyimpan nyeri, tapi lebih pada rasa syukur yang tak pernah dimiliki. Mengenai hidup yang selalu merasa tak cukup. Hati Hanum sempit dan Dika mulai mengetahui itu. Hingga perempuan itu selalu bermuka masam, seolah setiap inci dalam hidupnya adalah dosa. "Bapak saja sudah pulang dari tadi loh. Kamu ngapain aja di sana?" Dika bergeming. "Ngobrol sama Pak Mustafa," sahutnya singkat, lantas kembali berbalik dan mengayun kaki. Sejak hari itu, hidupnya memang benar-benar telah berubah. Angan-angan indah yang dulu sempat terbersit di awan, tiba-tiba tergulung asap hitam. Anak tangga yang berpuluh darah ia titi, seketika runtuh. Dia hancur, melebur bersama penyesalan terdalam. Dia hanyut, tenggelam bersama rasa malu mendalam. Iya, cerita sang guru teladan itu kini menyisakan kenangan manis, sekaligus menyakitkan. Dika terpaksa harus berhenti dan pindah ke sekolah kecil di lain kecamatan. "Mas, jaga halwa sebentar ya, aku mau nyuci." Suara itu terdengar menggelegar, memekakkan telinga seorang lelaki yang tengah duduk berseloncor, menopang kepala dengan satu lengan, sementara tangan satunya sibuk menari di atas ponsel. Mendengar suara itu, sejenak ia memejamkan mata, lantas mendengus dan menaruh layar pipih yang masih menyala di atas paha. Terpampang gambar seorang wanita cantik di sana, memakai baju hitam senada dengan kerudungnya. Foto
yang sempat ia ambil semalam diam-diam. Sempurna. Wanita itu tetap cantik, meski berwajah senduh. "Mas," teriakan itu kembali terdengar, dan lelaki itu segera berdiri dari kursi malasnya setelah menekan tombol off di bagian sisi kanan ponsel. "Mas," suara itu kembali menggema, dan kali ini benar-benar terdengar sangat keras. Seakan sang pemilik suara ingin memanggil seluruh orang yang menetap di kampungnya. "Iya, aku sudah dengar," sahut lelaki itu dengan nada yang tak kalah tinggi. "Ya kalau sudah dengar jawab dong, jangan diem aja," tangkis sang wanita yang kini sudah berdiri di ambang pintu dengan muka kejam. Dia nampak tak baik-baik saja. Dasternya kusam, basah dari bawah sampai atas pinggang, juga bagian lengan hingga bahu. Rambutnya dikuncir belakang, tapi lebih banyak yang tergerai berantakan. Sepertinya tali itu hampir lepas. Lingkaran matanya menghitam dan semakin mengenaskan saat ia mengangkat sedikit lengan. Terlihat ada lubang tersembunyi di daster yang sudah terlihat usang. "Aku sudah jawab, kamu aja yang gak dengar," balas Dika. Lelaki itu memang seolah tak pernah mengerti kesengsaraan seorang istri. Dia selalu membalas teriakan istrinya dengan bentakan. Dia tak pernah menjadi peka, bahkan saat istrinya diam-diam menangis, dan dia mengetahuinya. "Jawab yang benar." Mulutnya itu dibuka, teriak Hanum. Ia sempat menarik nafas panjang, sebelum akhirnya menghembuskan kasar, dengan mata terpejam. "Ah, sudahlah, jaga halwa. Aku mau nyuci," imbuhnya, lantas berbalik dan melengos pergi. Dika bergeming. Telinganya seketika terasa panas dan berdenging setiap kali istrinya itu berteriak. Kecewa, tentu saja. Ia meninggalkan permata demi wanita bersifat serigala. Andai waktu masih bisa diputar, jika detik masih mungkin kembali, 1000 kali pun ditanya, ia akan tetap memilih Naila yang jadi istrinya. Lelaki itu masih saja berdiri mematung, menyesali waktu yang terus berdetak maju, hingga kembali tersadar sesaat setelah mendengar mesin 2 tabung itu berdengung. Iya, sebagai seorang lelaki, ia kurang apa? Bahkan mesin cuci yang tak pernah ia kabulkan untuk Naila dulu, kini ada, sehari selepas Hanum memintanya. Namun wanita itu seolah tak ada rasa syukur, selalu mengeluh dan merasa kurang dengan semua peluh yang terpaksa mengucur lebih deras untuknya. "Jemurin ini dulu, Mas," seru Hanum. Ia keluar dari kamar mandi, membawa ember bulat hitam berukuran besar dengan kedua tangan. Sepertinya berat. Iya, bahkan badan itu sampai membungkuk-bungkuk, menahan beban. "Katanya aku jaga halwa," elak Dika. Dan Hanum seketika bergeming, menatap suaminya. Sedangkan wajah itu kembali memerah. Sepertinya ia tersinggung dengan penolakan itu. Perempuan itu perlahan menghembuskan nafas panjang. Ia lantas membanting ember itu ke lantai dengan sangat keras. "Jemur dulu," serenggah Hanum kasar. "Kan kamu bisa langsung jemur, biar aku jaga halwa," elak Dika lagi. Di kamar mandi masih ada celana halwa yang terkena kotoran, bekas dia BAB tadi pagi. "Kamu mau jemur atau mau bersihin itu?" tawar Hanum.
Dika hanya terdiam dan menelan getir saliva. Pilihan yang sama sulitnya. Sini, gerutu Dika. Sementara Hanum tersenyum sinis, melihat Dika keluar dengan hentakan kaki keras. Sementara dia pergi ke dapur. Secangkir kopi susu panas sepertinya nikmat, pikirnya. Lagian, mana mau suaminya itu membersihkan bekas berak anaknya. Sedangkan saat terpaksa mengganti diaper saja, dia harus memalingkan muka. Wanita itu lantas mengambil pisang goreng dari atas kulkas. Pisang yang dia goreng petang tadi sudah dingin dan sedikit gosong. Tinggal beberapa biji, karena memang sisa orang tuanya sebelum berangkat ke ladang, Pak Handoko tadi. Tak masalah, baginya tak ada yang lebih menyenangkan selain meluangkan waktu beberapa menit dan duduk seorang diri seperti ini. Namun tiba-tiba suaminya berteriak. Hanum tersendak, bahkan ia harus terbatuk berkali-kali. Hanum, suaminya berteriak lagi, hingga membuat wanita itu mendengus kasar. Dan segera keluar menghampiri Dika di halaman samping rumah dengan muka masam. Apa sih mas? Sahutnya kesal. Namun seketika wanita itu terdiam. Matanya mendelik. Mukanya pun menjadi pasi. Ia melihat suaminya berdiri di depan jemuran kayu berwarna biru itu. Tengah memegang kaos kuning bertuliskan hand. Kaos kuning yang seharusnya ingin ia sembunyikan. Aku melihat dia membeku. Wanita dengan mulut penuh makanan itu berdiri diam di ambang pintu. Matanya mendelik, bahkan kedua bijinya terlihat utuh. Wajahnya juga memerah, rahangnya pun mengeras. Aku melihat semuanya, dan aku sadar ini bukan pertanda baik. Sebagai istri, sikapnya memang tak pernah baik. Apakah semua itu karena pemilik kaos kuning ini? Tanyaku. Iya, tanya yang sengaja kukurung dalam benak. Aku ingin melihat dia, mengetahui sampai batas mana ia mampu menyembunyikan kebusukannya. Itu dia mulai bicara, tergagap dan terjeda dengan nafas yang ditarik berulang-ulang. Sementara di titik ini aku masih diam menatapnya tajam. Itu milik Pak Hasan, imbuhnya kemudian. Aku tersenyum miring. Iya, apa yang harus ku percaya? Dari mulut itu sementara bola matanya berputar menghindariku. Pak Hasan? Tanyaku menyeledik. Alisku berkerut, sementara dia berusaha tenang dengan nafas yang sesekali tertahan. Iya, Pak Hasan, jawabnya menekan. Iris itu kini mulai berani menatapku, namun melihatku dengan bibir gemetar. Pak Hasan yang rumahnya di ujung sana. Sepertinya cukup jauh untuk bisa terbang ke bawah angin sampai sini, sindirku. Dan seketika wajah itu merah, pekat dan nyaris menghitam. Hening. Wanita bermulut bio itu dalam sekejap tak bisa bicara. Ia membisu seperti kehilangan pita suara. Sementara di depan jemuran kayu ini, aku masih menatapnya dengan wajah garang.
Kemarin pulang dari kondangan, Bapak kehujanan, lantas mampir ke rumah Pak Hasan. Nunggu reda, baju Bapak basah, dan pinjem baju Pak Hasan, ungkapnya tegas. Tak selaras dengan iris yang terus berputar. Aku berdecak. Seharusnya aku juga berkacak pinggang untuk kebohongan yang tak masuk akal ini. Kubolak-balik kaos kuning berbahan cotton combat 30S ini. Kaos yang cukup bagus dengan aksen 2 kancing di bagian depan. Menggunakan jahitan rantai standar distro. Rapi dan cukup mengejutkan jika ini pilihan Pak Hasan. Sementara beliau adalah orang yang sudah sangat berumur, bahkan sepertinya lebih tua dari mertuaku sendiri. Pak Hasan yang biasa ke masjid dan sering menunggu waktu Isya dari habis maghrib dengan membaca Al-Quran itu, tandasku lagi, yang sebenarnya terdengar sangat menekan. Dan terbukti wajah istriku itu menjadi semakin kusam. Di ambang pintu, dia masih bergeming. Sementara murkaku memuncak. Aku ingin menghajarnya. Bolehkah seperti itu? Tentu tidak. Iya, aku tahu. Hingga akhirnya amarah ini kutekan, sampai rahang ini terasa terbakar, dan gigi bergemertuk. Iya, dalih Hanum lagi. Suaranya kini terdengar pelan dan mengambang. Aku terkekeh. Tawa kecil yang berbaur dengan murka yang Aku terkekeh. Tawa kecil yang berbaur dengan murka juga rasa sakit. Aku tak menyangka selera Pak Hasan cukup mengejutkan. Elegan dan modis. Ledekku. Dan entah mengapa wanita yang sedari tadi diam membeku di ambang pintu itu mulai melangkah maju. Kakinya diayun cepat dengan hentakan-hentakan keras. Dia menghampiriku dan dengan sangat kasar merebut kaos yang masih basah itu. Terus masalahnya apa? Pak Hasan juga tidak merugikanmu kan? Repot banget, tinggal jemur saja, sergahnya. Sementara aku melihatnya dengan nadi mendidih. Iya, dia selalu seperti ini. Berusaha menyamarkan kesalahan sendiri dengan berteriak seperti ini. Aku cuma mengagumi selera Pak Hasan. Tidak perlu marah-marah seperti itu. Kecuali kalau ada yang kamu sembunyikan, gumamku. Lantas ku tinggalkan Hanum, wanita yang bahkan tak berani menatapku saat berteriak tadi. Naila, apa kau juga tengah melihat bulan yang berwarna jika itu? Indah ya, terlihat lebih besar, terang, dan juga dekat. Katanya ini adalah fenomena alam, namanya supermoon. Di sini aku melihatnya sendirian. Aku juga mengambil beberapa gambar. Cantik. Nyaris sama dengan fotomu yang ku ambil diam-diam 3 bulan lalu. Saat pemakaman bapak. Kamu sempurna. Sama seperti benda langit itu. Di masjid tadi, aku mendengar kamu mau menikah. Tepat di 100 hari bapakmu nanti. Itu artinya tinggal beberapa hari lagi. Bisa jadi minggu-minggu ini. Kuharap hanya desas-desus miring dan belum jelas. Lebih tepatnya, aku memang mengharapkan itu tadi. Tapi sehabis Isya tadi, Rahmat kesini. Katanya kami sekeluarga diundang ke rumah Bu Sumarni hari Jumat pagi pekan ini. Ziarah ke makam Pak Handoko
dan dilanjutkan acara ijabmu. Dengan lelaki itu ya, Ambi Satya Dirja. Aku mendengar nama itu beberapa saat lalu. Tak sengaja sebenarnya, karena memang tengah menjadi perbincangan hangat di desa kita. Hanum juga sering membicarakan ini, tentangmu dan juga lelaki muda itu. Mungkin dia sengaja ingin membuat telingaku meledak. Entahlah, bahkan dia membicarakanmu sebelum tidur, saat aku sangat ingin istirahat. Tak berbicara apa-apa dan tak mendengar apapun. Hatiku nyeri, sangat sakit, sampai terasa sesak setiap kali aku bernafas. Aku memang ingin melihatmu bahagia, tapi tak rela rasanya jika kebahagiaan itu kau dapatkan dari pria lain, tidak dariku, mantan suamimu. Cinta memang seegois itu ya, Nay. Andai saja dulu mampu ku jaga dirimu, pasti kita sudah sangat bahagia sekarang, dan akan tetap bahagia sampai kita tua nanti, meski tanpa kehadiran seorang anak. Penyesalan memang selalu datang di akhir kisah, dan semakin menyisakan luka saat tersadar betapa yang sudah terlanjur pergi itu adalah yang paling berharga. Ngapain di sini sendirian, Mas? Aku menoleh, dan wanita bermuka bulat itu sudah berdiri di sebelahku. Entah sejak kapan. Lihat bulan, sahutku acuh, dan kembali melihat benda langit berwarna jingga itu. Dia terkekeh, tawa kecil yang seolah sengaja mengejekku. Aku melihat wajahmu muram saat mendengar Naila mau menikah tadi. Kenapa? Masih tidak rela? Atau cemburu buta? Cercanya. Dan aku hanya mendengus, mengelus dada, berharap hatiku semakin luas berhadapan dengan wanita seperti dia. Sayangnya, tidak ada yang bisa kau lakukan untuk menahannya, kan? Imbuhnya lagi, memang sengaja menghina. Aku menatapnya dengan bibir miring sebelah. Naila cantik, pintar, santun, dan juga tenang. Wajar kalau aku sedih mendengar dia mau menikah tadi. Tapi, kurasa bukan hanya aku saja. Karena meskipun janda, dia terhormat dan berkelas. Banyak pria cemburu, dan banyak pula yang ingin menikahinya. Tapi, Abi yang menjadi jodoh Naila sangat pantas. Dia lelaki baik, muda, ganteng, sopan, dan juga pintar, selorohku. Iya, aku sengaja meninggikan Naila demi merendahkan wanita ini. Dan berhasil. Wajah Hanum seketika memerah, persis udang rebus. Senyum kecilnya tadi juga tiba-tiba pergi, seolah menghilang, terkubur dalam bumi. Sementara aku bersorak. Suaminya macam apa yang tega memuji wanita lain di depan istri sendiri? Aku tergelak. Dan istri macam apa yang selalu mengolok dan merendahkan suami sendiri? Balasku. Seketika Hanum menoleh, menatapku dengan mata bulatnya tadi. Puji saja terus janda itu. Aku juga tidak butuh pujianmu. Sesali terus pernikahan mantanmu itu, sampai kau mau sakit dan menjadi gila, teriaknya mencerca. Aku menggelengkan kepala. Bersihkan dulu hatimu yang sangat kotor itu. Jadilah istri yang baik dan bermartabat, tukasku tajam.
Sementara dia membisu, diam, menatapku tajam dengan gigi saling bergemertuk itu.